Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kuliah zuhur singkat kita hari ini yakni orang yang beruntung dalam pandangan Islam. Kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia, hampir semua kita ingin mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau berbicara tentang keberuntungan, maka relevansi pemikiran kita selalu nilainya materi. Seorang pedagang akan merasa beruntung apabila yang diperjualbelikannya laris manis. Bagi seorang pejabat, dia akan merasa beruntung kalau prestasi kinerja kemudian pangkat demi jabatannya terus naik. Sementara bagi sebagai anak, maka mereka sukses mendapatkan nilai yang terbaik. Maka kalau itu yang menjadi patokan, maka sulitlah kita untuk mendapatkan kebersamaan. Maka untuk menyatakan siapa orang yang beruntung, maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa razaqa kafan wa qana Allahu bima atahu. Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang pertama, kata Rasulullah, yang diberikan oleh Allah agama Islam. Yang kedua rezeki yang cukup. Yang ketiga Allah menganugerahkan rasa qanaah dalam hatinya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, paling tidak dalam hadis riwayat Muslim ini, inilah tiga yang disebut atau standar keberuntungan. Yang pertama dalam hadis itu aslama, orang yang memiliki atau dianugerahkan oleh Allah hidayah. Kalau berbicara tentang Islam, maka sesungguhnya berbicara tentang penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis atau dalam Al-Qur'an sering kita menemukan dua kalimat, yang satu mukmin, yang satu muslim. Maka para ulama memberikan pemahaman, apabila salah satu di antara kalimat itu disebutkan, maka dia mewakili keduanya. Artinya ketika ada ayat menyebutkan Islam, maka ketika itu juga disebutkan dengan iman. Ketika disebutkan iman, maka pada saat itu juga disebutkan Islam. Tapi ketika disebutkan kedua-duanya beriman dan muslim, maka dia memiliki pemahaman mereka masing-masing. Sidang jemaah yang berbahagia, para ulama kita menyebutkan iman itu lebih identik dengan amalan hati. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, yakin dengan hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk, itu adalah masalah iman. Tapi kalau dibawa dengan muslim, maka relevansinya dengan amalan fisik. Maka ketika malaikat Jibril bertanya mahwal Islam kepada Rasulullah, maka dia katakan, engkau mengucapkan kalimat syahadat, engkau salat, kemudian engkau zakat, haji, kemudian dan sebagainya. Maka sedang jemaah yang berbahagia, maka bagi seorang yang mukmin, maka sebuah keberuntungan baginya. Tapi ada yang kadang-kadang orang yang mengaku mukmin belum tentu dia sampai pada tingkat itu, bisa jadi dia masih dalam koridor yakni Islam. Inilah yang pernah diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Ketika Allah berfirman, qalatil a'rabu amannah. Orang-orang Arab Badui ketika itu mengatakan, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Maka Allah mengatakan, katakan kepada mereka, sesungguhnya mereka bukanlah orang mukmin, tapi mereka adalah orang-orang Islam. Maka sidang jemaah yang berbahagia, asbabun nuzul ayat, atau mengapa ayat ini turun, ada sebuah kabilah Asad bin Khuzaimah. Kelompok kabilah Asad ini pergi menemui Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan, kami telah mukmin. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, katakan kepada mereka, mereka bukanlah mukmin, tetapi mereka adalah baru muslim. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tugas kita yang terpenting hari ini, Islam tidak hanya sebagai sebuah identitas,
Tapi memang betul Islam itu harus diwujudkan dalam perilaku kita. Tidak sedikit hari ini orang mengaku Islam tapi mudah untuk merusak akidahnya sendiri. Apalagi kita bangsa Indonesia yang mungkin tidak terlepas dakwah rendahnya pendidikan kita, sehingga mudah untuk dia bolak-balik. Ada contoh kasus dulu, tahun-tahun dulu ada namanya seorang laki-laki yang mondar-mandir Jakarta Jawa bolak-balik tanpa alas kaki, namanya Joko Kendil. Subhanallah, enggak mau naik kendaraan, bolak-balik kemana dia pergi hanya membawa sebuah tongkat, dan orang memiliki pemahaman kalau itu wali. Betapa mudahnya kita mengklaim kalau orang yang seperti itu wali. Bahkan maaf, dikasih uang tak mau, dibawa kendaraan tak mau, dia berjalan terus. Bahkan keluarlah mitos-mitos di tengah masyarakat kalau Joko Kendil ini adalah orang yang mengendarai yang namanya harimau putih. Subhanallah, sudah sekian lama di mana dia berhenti orang minta berkah, orang minta didoakan, padahal yang bersangkutan juga nggak pernah sholat gitu. Kemudian orang mengatakan ini adalah wali. Terakhir setelah ditemukan oleh dokter, kesimpulan dokter ini bukan wali tapi adalah ODGJ, orang gila. Subhanallah, berapa banyak hari ini sedang jamaah yang berbahagia. Di tengah masyarakat kita viral orang-orang yang mempromosikan kuburan-kuburan keramat, mengatakan ini kuburan wali. Kemudian ditata dari mana asalnya, nggak ada yang tahu. Berapa banyak hari ini beberapa tempat orang kembali membuka kuburan, dirobohkan kuburannya. Jangankan untuk mengatakan itu keramat, jasadnya pun di dalam kuburan itu tidak. Dan itulah kenyataan hari ini. Tidak sedikit masyarakat kita hobi melakukan perjalanan agama atau yang disebut dengan wisata religi ke tempat-tempat yang mereka anggap keramat hanya untuk mendapatkan keberkahan, padahal dia lupa bahwa tempat yang paling indah di permukaan bumi ini adalah masjid. Maka ini sidang jemaah yang berbahagia. Fanatisme, ajaran sesat hari ini, coba lihat bagaimana tumbuhnya ajaran sesat. Tapi kalau kita kutip apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Yunahar Ilyas, seluruhnya berkenaan dengan duit. Subhanallah, ada aliran sesat bahkan dicatat oleh Kementerian Agama itu. Ada lebih kurang 600 ajaran sesat dan 300 diantaranya masih eksis. Dan itu pun tidak sedikit penghuninya dan pengikut. Kita ingat kemarin di Masjid Istiqlal saja ada sebuah tarekat yang dipimpin oleh Aba Ano, yang maaf sebelum melakukan sholat tahajud lagu Indonesia Raya dulu. Bukan tempatnya, tapi yang luar biasa, mengapa ada pengikutnya? Itulah masalahnya. Islam kita banyak yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi kalau diberitahukan dia akan melawan. Maka bersyukurlah sidang jemaah yang berbahagia ketika Allah memberikan kita Islam kemudian bisa menjaganya. Yang kedua, apa yang dikatakan orang yang beruntung itu warazaqah kafafan, mereka mendapatkan rizki yang cukup. Sidang jemaah yang berbahagia, rizki itu rahasia Allah, sama seperti maut dan jodoh yang tidak pernah kita membayangkan, tapi dia pasti akan datang. Karena rezeki itu pasti, maka seharusnya kita tidak risau berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita adalah berikhtiar. Yang kedua, dalam Islam, konsekuensi atau konsep rezeki itu tidak hanya materi. Anda diberikan kesehatan, kita diberikan keluarga yang elok, kita diberikan ketenangan batin, itu melebihi dari rezeki yang ada. Berapa banyak orang yang hari ini bisa memiliki harta yang banyak tapi sulit untuk tidur. Bahkan tidak sedikit mereka harus meminum obat, datang ke psikiater, minta obat agar mereka bisa tenang. Artinya ketenangan itu adalah juga bagian rizki. Tapi ketika rizki kita konotasikan hanyalah harta, maka kita yang pada akhirnya membuat sempit pemikiran kita. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 40 itu Allah mengatakan, Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang memberikan kamu rizki dan Allah yang akan mewafatkan kamu. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran itu memberikan kita akan ketidakraguan akan rizki. Di dalam surah Ibrahim ayat 34 itu dikatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan dari arah yang ia inginkan. Kita tidak pernah minta ini Allah kasihkan,
bahkan ada nikmat yang belum kita inginkan tapi Allah sudah anugerahkan. Maka di bagian akhir ayat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian menghitung berapa banyaknya nikmat Allah, mustahil kalian sanggup untuk menghitung. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita tidak usah risau kalau rezeki kita tidak cukup atau kita mungkin merasa kurang. Tugas kita adalah bersyukur. Maka dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 itu dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azab itu sangat pedih. Sidang jemaah yang berbahagia, maka syukur itu wujudnya dua. Satu, diyakini itu dari Allah. Yang kedua, dinikmati rezeki itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang kedua, yang ketiga, ada juga dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat yang ke-6. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, Allah akan jamin rezekinya. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Jangankan kita yang berakal, jangankan bapak yang pedagang, maaf, hewan melata yang dia hidupnya hanya sementara waktu, Allah jamin rezekinya. Coba lihat, hewan yang paling singkat umurnya, ba'udah, lalat, nyamuk yang umurnya paling panjang cuma 32 hari, tapi Allah jamin loh, diisapnya darah kita, padahal rumah kita steril. Dari pintu masuknya ada kawat nyamuk, sebelum tidur disemprot baygon, kemudian maaf, hampir boleh dikatakan ada lagi lampu yang akan dikejar ultravioletnya oleh nyamuk, kemudian dia akan tersetrum. Tapi sampai hari ini nyamuk pun gak pernah risau dengan tidak dapatnya darah, karena dia yakin Allah yang menjamin. Berapa sulitnya menjadi cecak. Semenjak nyamuk kita bunuh, dia hampir tak makan, tapi gak pernah punah. Mengapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Kalau hewan yang demikian rupanya menjadi dabah yang dijamin oleh Allah rizkinya, apalagi antum yang hari ini bekerja, jadi gak perlu risau. Tapi ketika para ulama mengatakan rizki yang cukup itu adalah rizki yang kita dapatkan dengan metode yang halal, sehingga tidak mengambil hak orang lain. Ada kisah menarik ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh Abu Al-Wa'il. Dia menceritakan ada seorang ketika itu datang kepadanya, kemudian dia curhat tentang kesulitan ekonominya. Tidak sanggup dia lagi untuk membayar uang cicilan agar dia merdeka dari budak. Kemudian dia minta bantu kepada Ali bin Abi Thalib. Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, yang apabila engkau amalkan, maka insya Allah kesulitan hidupmu akan ekonomi itu akan bisa terselesaikan. Apa yang diungkapkan dalam hadis itu? Allahumma gfikni bihalalika an haramika wa aghdikni bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dari hal yang halal sehingga terhindar dari yang haram, dan cukupkan kami dari keutamaanmu sehingga kami tidak meminta kepada orang lain. Doa ini yang diajarkan, sehingga selain ikhtiar, keyakinan kita yang tinggi akan rizki yang sudah ditentukan oleh Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah teruslah berdoa. Yang ketiga, dari hadis tersebut apa yang diberikan rasa keuntungan adalah qanaah, rasa ridho terhadap Allah, ridho atas apa yang diberikan. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi itu dikatakan, warda bima qasamallah takun aghnan nas. Kalau kamu ridho terhadap apa yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Lalu bagaimana rasa qanaah? Pertama, imani takdir yang Allah tentukan. Kaya, miskin, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tugas kita berikhtiar. Maka dalam sebuah hadis itu, ketika Nabi mengatakan Jibril atau Ruhul Kudus pernah mendatangiku, kemudian Jibril berkata kepadanya, lan tamuta nafsan, tidaklah seseorang itu mati hatta yastakmila rizqah, melainkan rizkinya akan disempurnakan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tak usah risau, rizki kita akan disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Jangan risau, jangan salah paham. Kalau hari ini antum sudah bekerja tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan salahkan Allah, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau keinginan kita yang diturunkan mungkin gak akan selesai dan tidak pernah habis, tapi kalau kita yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, maka maaf, akan timbul rasa syukur. Maka dulu sidang jemaah yang berbahagia,
Urwah, anak dari bibinya Aisyah, pernah datang ke rumah Rasulullah, kemudian bertemu dengan istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaan Urwah ketika itu? Ya saudariku, apa yang kalian masak? Aisyah hanya mengatakan bahwa sesungguhnya kami tidak ada api di dapur ini 3 hari. Yang ada di rumah ini hanya air dan kurma. Beruntung dia katakan ada tetangga sebelah yang dia punya kambing, kemudian kambingnya asal sore datang ke rumah Nabi, dan itu diperbolehkan diperas susunya, dan itu yang dia minum. Kan luar biasa. Bahkan kalau kita pernah mendengarkan cerita Hasan al-Basri, saya berharap rumah Rasulullah itu akan ada selamanya, sehingga orang yang datang dari luar menengok rumah Rasulullah, pasti mereka tidak berkeinginan untuk memiliki rumah yang bagus di dunia ini. Apa yang diceritakan oleh Hasan al-Basri, seandainya saya masih kecil, lotengnya rumah Rasulullah, plafonnya itu, kalau dia sedikit melompat, maka akan bisa dia pegang dengan tangannya. Itulah rendahnya rumah Rasulullah. Ada yang mengatakan kalau diperkirakan hari ini, hanya rumah Rasulullah itu 3,5 meter kali 5. Itulah rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya hanya kecil, fasilitasnya sederhana, jarang ada api yang mengepul, tapi Rasulullah mengatakan inilah sesungguhnya rumah yang terindah. Bagaimana dengan antum? Maka ketika seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau menyangka orang yang banyak uang atau orang yang banyak harta itu kaya? Iya Rasulullah. Apakah engkau menyangka orang yang tak ada harta itu miskin? Iya. Iya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laisal ghina an kasratil addi walakinnal ghina ghina nafsi. Yang kaya itu kata Rasulullah bukan orang yang banyak duitnya, tapi yang kaya itu kata Rasulullah adalah orang yang kaya hatinya. Tidak usah gelisah dengan rezeki yang Allah berikan. Tinggal tugas kita ikhtiar. Berapapun yang Allah berikan, yakinlah itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan perlu kita syukuri sehingga akan datang rasa keberuntungan dalam hidup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.